Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan laporan kerja praktek disusun sebagai syarat melengkapi mata kuliah kerja praktek. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Jaja Miharja STMT yang disusun oleh Mufadul Albin dengan nomor induk 2110103500013 kode kelas 08 TMSE 001. Laporan kerja praktik ini yang berjudul Servis Ringan Kendaraan Roda 4 Bengkel SHOAC di CV Jaya Energi. Untuk daftar isinya latar belakang, rumusan masalah, tujuan praktik, profil perusahaan, kegiatan praktik, dan hasil pembahasan yang terakhir kesimpulan. Untuk latar belakang, itu ada 3 poin. Yang pertama, perawatan berkala diperlukan agar kendaraan roda 4 tetap optimal dan aman. Yang poin kedua, servis ringan meliputi pergantian oli, pemeriksaan komponen utama kendaraan. Yang ketiga, perawatan rutin membantu mencegah kerusakan berat, mengurangi biaya perawatan. Servis ringan merupakan salah satu bentuk perawatan berkala yang bertujuan untuk menjaga kondisi kendaraan agar tetap keberadaan pada standarnya. Servis ringan umumnya meliputi pemeriksaan dan pergantian oli, pengecekan sistem rem, sistem pendingin, sistem kelistrikan, tekanan ban, dan komponen pendukung lainnya. Pelaksanaan servis ringan tepatnya tidak hanya meningkatkan kenyamanan dan keselamatan berkendara, tetapi juga meningkatkan kepercayaan terhadap kualitas pelayanan bengkel. Selanjutnya, rumusan masalah. Itu ada 3 poin. Yang pertama, bagaimana proses perawatan berkala di kendaraan mobil agar sesuai buku manual. Yang kedua, bagaimana kelebihan dan kekurangan setelah servis berkala yang dilakukan pada kendaraan. Yang ketiga, bagaimana kualitas hasil pengerjaan servis berkala di bengkel SHOAC. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, analisis proses pengerjaan servis berkala di bengkel SHOAC. Yang kedua, mengetahui kelebihan dan kekurangan proses pengerjaan servis ringan. Yang ketiga, menilai hasil kualitas pengerjaan servis kendaraan secara efektif. Yang selanjutnya, profil perusahaan. Profil perusahaan itu yang CPJS Jaya Energi Sentosa bergerak di bidang BBM atau SPBU Sel dari tahun 2017 sampai sekarang. CV Jaya Energi Sentosa atau JES juga menyediakan bengkel servis HOAC atau servis Helix Oil Change dan juga toko belanja di Select. Selanjutnya, kegiatan praktik kerja. Yang pertama, pengertian perawatan maintenance. Perawatan maintenance kegiatan adalah untuk memelihara atau menjaga peralatan dan pergantian part pada mesin, melakukan servis rutin, pergantian oli sesuai kilometer atau bulan, menguras air coolant, pergantian part pengeleman, dan demikian. Kegiatan pokok maintenance adalah menjaga mesin tetap optimal dengan melakukan servis ringan. Tujuan perawatan: 1. Yang menjamin ketersediaan optimum komponen dari suatu sistem kendaraan. Yang kedua, memperpanjang umur produktif komponen dari kendaraan. Yang ketiga, menjamin keselamatan semua orang yang berada dan menggunakan kendaraan tersebut. Yang keempat, mencapai tingkat biaya perawatan serendah mungkin dengan melaksanakan kegiatan maintenance secara efektif dan efisien. Selanjutnya, itu preventive maintenance. Preventive maintenance disebut juga dengan perawatan pencegahan.
Perawatan pencegahan adalah perawatan yang dilakukan sebelum terjadinya kerusakan kendaraan. Keuntungan kebijakan preventive maintenance terutama akan menjamin optimal dari suatu kendaraan, keselamatan bagi pengendara, umur pakai kendaraan jauh lebih panjang, dan mengurangi biaya lebih. Selanjutnya, hasil perhitungan. Hasil perhitungan yang pertama itu perhitungan kebutuhan oli. Kebutuhan oli mesin ditentukan berdasarkan spesifik kapasitas mesin kendaraan. Misalnya, diketahui kapasitas oli mesin kendaraan rata-rata 4 liter. Dengan jumlah kendaraan yang diservis per harinya ya sekitar 6 unit. Diperhitungkan total kebutuhan oli per hari, Q sama dengan N dikali P. Q sama dengan 6 dikali 4, Q-nya sama dengan 24 liter. Berarti per hari bisa kurang lebih 24 liter. Yang kedua, perhitungan servis ringan. Untuk perhitungan waktu servis ringan itu tergantung ada permasalahan di mobilnya juga ya. Berarti ini untuk rata-ratanya makan waktu berapa menit untuk servis ringan di mobil ya. Waktu servis ringan digunakan untuk mengetahui efisiensi kerja teknisi. Diketahui waktu total pelayanan servis ringan itu 300 menit. Jumlah kendaraan yang diservis 6 unit. Perhitungan rata-rata. T sama dengan T dibagi N. T sama dengan 3/6. T sama dengan 50 menit per kendaraan. Maka waktu rata-rata yang dibutuhkan melakukan servis ringan adalah 50 menit per kendaraan. Nah, itu hasil perhitungan tekanan ban yang ideal. Tekanan ban ini sebenarnya ada juga sih yang di pintu mobil itu sesuai standarnya, ada stikernya itu sesuai standarnya ada. Tapi untuk disesuaikan ada juga yang nggak ada tuh, kayak mobil lama, mobil tahun lama juga. Jadi bisa dihitung dari sini. Tekanan ban yang disesuaikan dengan rekomendasi pabrikan untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan. Diketahui tekanan ban per tekanan standar ban depan 30 psi, tekanan standar ban belakang 34 psi. Rata-rata tekanan ban kendaraan P sama dengan P ditambah P depan ditambah P belakang per 2 P rata-rata, dan sama dengan 3 ditambah 34 per 2, maka didapatkan P rata-ratanya itu sama dengan 33 psi. Berarti dari 4 ban itu bisa beda ya, bisa 32 psi ban depan, ban belakang 34 psi bisa, tapi kalau dengan hitungan ini itu dipukul rata jadi 4-4-nya itu 33 psi. Selanjutnya itu tabel kegiatan praktik. Di minggu pertama itu kegiatan utamanya pengenalan lingkungan bengkel, SHOAC, pengenalan SOP kerja, penggunaan APD, serta observasi proses servis ringan di kendaraan. Itu masih pengawasan ya, pengenalan SOP kerja, penggunaan APD, serta observasi proses servis ringan. Itu di minggu pertama. Untuk minggu keduanya itu praktik pemeriksaan kendaraan meliputi oli, air radiator, aki, tekanan ban, dan sistem pengereman. Itu masih pengecekan, apabila ada yang diganti, maka ada juga sih spare part untuk diganti. Di minggu ketiganya itu pelaksanaan servis ringan seperti pergantian oli, pembersihan filter udara, dan pengecekan sistem kelistrikan. Untuk pergantian oli itu bisa di 3000 km, bisa dipakai per bulan, sebulan sekali diganti, atau juga bisa habis dari pulang kampung atau jalan jauh itu bisa diganti juga. Dan untuk pergantian filter olinya itu bisa 2 kali ganti oli, bisa 3 kali ganti oli. Jadi pergantian olinya besok, oli bulan depannya itu ganti filter juga sama oli.
Itu minggu ketiga pelaksanaan servis ringan, pergantian oli mesin, filter udara, dan pengecekan sistem kelistrikan itu di minggu ketiga. Dan minggu keempat itu evaluasi hasil servis ringan, pengecekan aki, dokumentasi kegiatan, dan penyusunan laporan praktik. Selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulannya satu, sebelum melakukan pekerjaan servis mobil terlebih dahulu menggunakan APD yang sudah dianjurkan. APD itu berarti kita menggunakan sarung tangan, terus kacamata, terus sepatu safety, baju wear pack, habis itu membersihkan tempat kerja, membersihkan sarung tangan, menggunakan sarung tangan. Yang kedua itu perhatikan kebersihan tempat kerja, segera bersihkan jika ada tumpahan oli dan rapikan alat setelah digunakan. Jadi setelah habis servis itu pasti ada bekas tumpahan oli atau sampah, maka itu bisa langsung dibersihkan. Itu untuk anjurannya. Untuk yang ketiga itu untuk meminimalisir resiko kendaraan darurat dilakukan IRP drill setiap 12 kali. Berarti IRP drill ini itu ada rapat semua staf untuk evaluasi dan untuk belajar dari kesalahan atau kejadian dari tempat lain untuk jadi pembelajaran, yaitu ERP drill untuk setiap bulannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.